kita bahas lebih dulu seperti apa kuliah kita nanti. Kuliah yang diberi label atau diberi nama algoritma dan struktur data. Nah, ini ada dua kata atau kata dan frase tepatnya ya. Algoritma dan struktur data adalah komponen utama dalam pengembangan suatu aplikasi komputer atau biasa disebut dengan program. Jadi kalau mau dituliskan dengan model matematis kurang lebih seperti ini. Program itu sama dengan algoritma dan struktur data. Ada dua penyusun dari program. Kita bahas satu persatu. Untuk menjadi sebuah program, algoritma dan struktur data itu ibarat makanan. Katakan ini di kota Magelang begitu ya, terkenal dengan getoknya. Nah, itu dibuat dari beberapa bahan. Ya, mungkin ada ketela, ada kelapa, apa masukkan di sini. Kalau program bahannya ya algoritma dan struktur data. Nah, kita sudah mengenal algoritma sebenarnya. Jadi kuliah kita nanti tidak akan di-reset lagi atau dimulai lagi dari nol. Karena Anda sudah mengenalnya sejak semester yang lalu. Anda pasti ingat algoritma itu adalah salah satu pilar berpikir komputasional. Ya, ada 4 kan, ya, tidak akan membahas lagi. Salah satunya adalah algoritma. Namun algoritma dalam kuliah ini setingkat lebih dari sekedar langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Jadi lebih dari itu, karena kita sudah tahu langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah itu di semester yang lalu. Algoritma dalam kuliah ini merupakan detail langkah-langkah yang harus dilakukan oleh komputer. Sudah detail, jadi sudah dekat dengan dunia komputer. Kalau semester yang lalu, sebenarnya kita baru belajar logikanya, logika pemrograman. Kita tertolong dengan adanya Python yang bisa memfasilitasi bayangan kita tentang logika pemrograman. Jadi sebenarnya kita kemarin belum belajar secara khusus mengenai Python-nya itu sendiri. Yang kita pelajari baru sekedar computational thinking dan logika pemrograman. Nah, kalau sekarang algoritma yang akan kita bahas ini sudah lebih fokus lagi, sudah lebih dekat dengan komputer. Atau boleh dikatakan algoritma yang sudah mendekati kode dalam bahasa pemrograman tertentu. Atau sering disebut dengan pseudocode. Jadi bukan code. Jadi sebenarnya tidak ada sintak yang mewajibkan harus ini itu. Namanya juga pseudo. Semi gitu ya, setengah. Antara algoritma yang ditulis dalam bahasa sehari-hari dengan kode dalam bahasa pemrograman. Bahkan bisa jadi nanti bentuk dari algoritma kita sudah dalam bahasa pemrograman. Nanti yang akan kita pakai adalah bahasa Java. Algoritma atau algoritma itu harus disajikan dalam bentuk pseudocode, baru nanti diterjemahkan menjadi program code atau kode program. Kenapa seperti itu? Ya, karena terkadang dalam mengembangkan suatu aplikasi komputer akan terlibat tim yang besar, yang masing-masing anggotanya itu belum tentu mempunyai bahasa pemrograman yang sama, atau memang untuk kebutuhan bahasa pemrogramannya berbeda. Ya, kita pasti sudah tahu ada C++, ada Java yang kita pakai di semester ini, ada C#, ada PHP, ada VB.NET, ada Ruby dan sebagainya. Ya, ini kalau sudah menggunakan bahasa itu namanya kode program. Nah, bagaimana programmer Java berkomunikasi dengan programmer PHP? Kalau masing-masing menggunakan bahasanya sendiri-sendiri, nggak akan nyambung. Nah, supaya nyambung, dibutuhkanlah pseudocode atau notasi dari
algoritma. Nanti saya lebih suka menggunakan istilah notasi algoritmik. Jadi ini perantara antara algoritma dan kode program. Supaya para programmer dalam bahasa pemrograman yang berbeda-beda bisa berkomunikasi. Ingin dapat bayangan seperti apa notasi algoritmik? Nah, sekarang sudah tersedia software yang dapat memberi gambaran seperti apa notasi algoritmik itu, tetapi secara visual. Namanya adalah Flowgorithm. Kita bisa menginstalnya dari website ini, dari link ini, kemudian nanti akan kita jadikan sebagai bahan untuk sesi praktikum. Sebenarnya Flowgorithm ini juga notasi algoritmik, tapi saya beri tanda petik. Kenapa? Karena notasi itu dalam dunia sehari-hari bayangannya itu pasti berupa teks-teks gitu ya. Nah, tapi ini saya beri tanda petik karena bentuknya visual. Atau boleh dikatakan ini merupakan representasi algoritma secara visual, bukan sekedar diagram alir atau flowchart. Bahkan Flowgorithm ini nanti bisa di-run, bisa dijalankan, sehingga mirip seperti program aplikasi yang sebenarnya. Oke, kita sudah kenal diagram alir. Kita juga akan berkenalan dengan Flowgorithm. Jika diagram alir adalah bahasa universal algoritma, dari level user, pemrogram sampai analis sistem, ya ini terlibat banyak orang sebenarnya ya, tidak hanya sebatas 3 orang ini atau 3 aktor ini ya, sebenarnya ada desainer program, ada lagi software tester dan sebagainya. Nah, ini singkat cerita aja, maka ada istilah sampai. Universal ya, jadi semua paham. Orang biasa yang mesin program itu juga bisa paham diagram alir. Tetapi untuk notasi algoritmik, ini seperti ilustrasi di depan tadi, adalah bahasa universalnya para pemrogram lintas bahasa pemrograman. Sehingga kalau mereka berkomunikasi cukup dengan notasi algoritmik ini, sehingga proyeknya atau program aplikasinya yang dikeroyok rame-rame itu bisa dikembangkan. Seperti halnya diagram alir yang banyak versinya. Notasi algoritmik juga banyak versinya. Informatika UI memilih notasi algoritmik versi Ibu Inge dari ITB. Nanti kita sebut saja sebagai versi ITB, begitu. Jadi sebenarnya tidak harus menggunakan versi itu. Kesepakatan dari para programmer itu mau membuat notasi algoritmiknya seperti apa. Yang jelas dia harus bisa mewakili bentuk desain dari bahasa-bahasa pemrograman yang terlibat di situ. Bisa jadi satu bahasa pemrograman dengan yang lain akan sama cara merepresentasikan kode-kode programnya, walaupun bahasanya berbeda. Tapi ada juga yang di satu sisi ada yang bisa, sisi yang lain tidak bisa. Nanti akan ada contohnya, misalnya parameter dalam satu fungsi atau prosedur. Parameter ingat ya, yang ada di dalam kurung. Itu ada bahasa pemrograman tertentu yang hanya kenal parameter output. Tapi ada juga yang bisa merepresentasikan atau mengimplementasikan parameter input dan output sekaligus. Nah, ini ciri khas masing-masing dari bahasa pemrograman yang bisa berbeda-beda. Ya, ini ada kurungnya karena nanti ada sesi tersendiri prakteknya begitu. Oke, sekarang alasannya kenapa kita memilih notasi algoritmik ITB. Yang pertama, notasi ini mampu menjembatani keragaman dan kompleksitas bahasa pemrograman. Tadi sudah dikatakan juga ya, kalau notasi ini
merupakan rangkuman hampir semua konsep pemrograman prosedural. Nanti kita jelaskan tersendiri apa itu pemrograman prosedural, sehingga dapat diterima sebagai bahasa komunikasi para pemrogram dengan berbagai macam bahasa pemrograman. Ya, apa gunanya kita menggunakan satu bahasa tapi tidak bisa dipahami di bahasa yang lain? Ya, kan susah. Jadi kalau bisa bahasa yang dipakai itu bahasa yang merangkum semuanya, maksudnya begitu. Kemudian notasi ini juga mudah untuk diterjemahkan menjadi kode program dengan sebagian besar bahasa pemrograman. Itu alasan kenapa memilih notasi algoritmik ITB. Oke, sekarang ini ada kata-kata pemrograman prosedural. Kenapa itu? Ya karena ada pendekatan pemrograman yang lain. Kalau yang prosedural itu artinya pendekatan pemrograman dengan mengembangkan program yang tersusun dari perintah-perintah dalam suatu urutan. Prosedural di sini urutan begitu ya. Jadi perintah-perintahnya itu sudah disusun secara urut dalam bentuk algoritma. Itulah kenapa pendekatan pemrograman ini disebut dengan prosedural. Ada lagi misalnya pendekatan pemrograman yang lain yaitu object oriented programming. Misalnya ini yang dipakai dalam kuliah FPA, Fundament Pengembangan Aplikasi. Oke, algoritma sudah. Sekarang struktur data. Secara mudah, struktur data adalah susunan data dalam memori komputer. Kuliah ini bertujuan untuk mempelajari bagaimana susunan data yang tepat dari suatu masalah agar data dapat disimpan, diurutkan, ditelusuri, atau diproses dengan efektif, baik dari segi kecepatan maupun dari segi ruang penyimpanan. Struktur data yang tepat memungkinkan program berjalan lebih cepat dan membutuhkan lebih hemat ruang penyimpanan. Ini ada ilustrasi. Ilustrasi yang menggambarkan pentingnya representasi dari data. Ya, analogi dari seluruh data, katakan begitu ya. Berapa harga 3 buku yang masing-masing harganya itu 500-an. Terpaksa menggunakan 2 kata harga di satu kalimat ya. Berapa harga 3 buku 500-an? 3 tapi 500-an. Sekarang bukan masalah, tapi zaman dulu itu masalah. Zaman Romawi dulu ya. 3 dan 500 itu keduanya dapat disajikan dengan angka Romawi. Nah, 3 seperti ini kan. Ini kalau orang yang tidak tahu angka Arab atau buta huruf katakan itu ya, ini sangat membantu. 1 ya 1 garis, 2 garis, 3 garis. Begitu 4 ya kelihatan banyak gitu kan, seperti waktu menghitung pemilihan umum gitu ya. Tapi begitu 500, masa mau membuat lidi sebanyak 500 digambarkan enggak ya? Ya, diberi simbol khusus D. Ini akan menimbulkan masalah ketika melakukan proses perkalian. 3 dan 500 apakah bisa dikalikan? Beda dengan setelah adanya angka Arab. 3 dan 500 keduanya dapat disajikan dengan angka Arab. Seperti ini ya, semua sudah tahu, 3 dan 500. Perkalian 3 dan 500 mudah dilakukan. Nah ini kita harus mengapresiasi penemunya Al-Khwarizmi ya. Al-Khwarizmi ya, algoritma. Itulah kenapa kuliah kita diberi nama algoritma. Ini untuk mengapresiasi penemunya Al-Khwarizmi. Ya, kalau di Eropa susah menyebut itu, akhirnya menjadi algoritma. Sebelum temuan ini, angka sebatas representasi dari cacah atau jumlah gitu ya dalam kehidupan sehari-hari, atau berapa banyak dari sesuatu, belum menjadi bagian dari aljabar ya, karena aljabar sendiri dikembangkan oleh Al-Khwarizmi. Jadi representasi angka yang tidak tepat justru akan membuat proses tidak dapat dilakukan. Bagaimana ini melakukan perkalian 3 sama D?
Tapi kalau dengan angka Arab seperti ini, mudah sekali. Jadi zaman dulu, kenapa penemuan angka 0 oleh Al-Khwarizmi ini merupakan temuan besar, itu karena orang menjadi terbantu adanya angka Arab itu. Oke, kita tinggalkan. Yang jelas, ini sudah bisa memberi ilustrasi perbandingan representasi data. Representasi yang tepat itu akan membantu dalam menyelesaikan masalah. Representasi yang tidak tepat malah sama sekali tidak membantu. Itulah kenapa kita belajar struktur data. Oke, kita kembali ke semester lalu ya. Pasti semua sudah kenal dengan rak-rak seperti ini ya. Ini analogi dari struktur data apa. Hanya semester yang lalu belum kita sebut dengan struktur data. Tapi ini kalau mau dibuat sebagai rak-rak dengan nomor tertentu, seperti kalau kita menitipkan barang di swalayan atau minimarket itu kan diberi nomor ya, urut ya. Itu nanti kan hanya menjadi urutan indeks seperti ini. Ya, kalau ini sudah mendekati dalam bahasa pemrograman dimulai dari 0. Boleh saja ini dengan A, B, C, D, E. Tapi kan sama ya. Nah, ini merupakan struktur data list. Ya, sebenarnya kita sudah kenal struktur data. Tapi waktu itu belum kita sebut sebagai struktur data. Ada lagi contoh yang lain. Ini misalnya anggap Al-Quran terjemahan begitu kan. Isinya sama ya. Ditumpuk begitu. Jadi mau membaca dari atas atau dari bawah, ambil saja itu sama. Orang secara normal pasti akan mengambilnya dari atas. Ya, ilustrasinya seperti ini. Dulu atau tadi, pokoknya ketika belum ada buku-buku ini, belum ada kitab ini, Al-Quran ini, kosong ya kan, seperti ini. Begitu ada satu yang menyimpan ke situ, taruh di sini. Itu namanya ngepush. Ada lagi ditumpuk gitu ya, tumpuk terus begitu. Nanti kalau ambil ya sudah ini diambil. Kebalikan dari push adalah pop. Struktur data apa itu? Nah, itu adalah struktur data stack atau tumpukan. Ada lagi yang seperti ini. Ya, orang mengantre. Orang mengantre yang belakangan ini bosen gitu kan. Tapi haknya sama ini, mau tidak mau ya harus urut dari siapa yang duluan antre. Nah, jelas ini namanya antrean. Antrean ya istilahnya seperti ini, queue. Terus ada lagi misalnya untuk membuat ruang keadaan dari permainan congklak ini misalnya. Ini bisa dimodelkan datanya ya, sehingga nanti bisa dibuatkan program aplikasinya kalau semua kemungkinan dari satu langkah disajikan. Kemudian nilainya dibanding-bandingkan. Ya kan? Di sawah ini ya, yang di sini nomor 7 sama yang di sawah sana, antara punya lawan dengan punya kita dibandingkan. Mana yang lebih bagus, itu yang dipilih begitu kan. Kalau ini nanti terus dibalas apa sama dia, dapatnya berapa, dia dapat berapa. Kalau ini dibalas sama dia dengan semua kemungkinan, lawannya dapat berapa, kita dapat berapa. Kalau semua kemungkinan diwujudkan, kemudian dicari langkah yang terbaik, itu akan menjadi satu program aplikasi komputer, game congklak. Nah, data-data dari permainan congklak ini akan tersusun sebagai pohon atau tree. Ini hanya satu cabang aja ya. Misalnya cabang yang di sini, kalau ini nomor 14 ini diambil, kemudian diputar ke sana. Nanti jatuhnya kemana? Di sini misalnya. Berhenti kalau misalnya ini 0. Kalau tidak 0 ya terus jalan gitu sampai satu saat berhenti. Nah, ketika berhenti lawan juga bisa memilih ada berapa kemungkinan. Kalau lubangnya ini ada buahnya bisa diambil gitu ya, ada biji-bijinya atau ada kelereng atau kerikilnya bisa diambil, tapi kalau tidak bisa diambil. Nah, semua kemudian dibuat. Ini contoh kalau ini tidak bisa diambil, ini kalau bisa diambil begitu ya. Tapi semuanya diwujudkan begitu.
Nah, ketika membuat program pasti akan ada levelnya, level paling rendah sampai level paling tinggi. Itu asalnya dari mana? Itu asalnya dari penelusuran pohon-pohon itu. Ya, kalau kita mikir kan terbatas otak kita. Tapi kalau dengan komputer makin besar RAM-nya misalnya, maka dia bisa mengumpulkan kombinasi yang lebih banyak lagi. Oke, ada contoh yang lain lagi. Misalnya ini rute penerbangan, begitu kan? Ini bukan iklan gitu ya, kalau ada gambar pesawatnya kebetulan saja di capture begitu. Nah, ini bisa diwujudkan dalam bentuk struktur data juga. Apa itu? Nah, seperti ini seperti jaringan begitu kan, jaringan lalu lintas atau istilahnya adalah graph. Nah, itu adalah perkenalan kita dengan kuliah algoritma dan struktur data.